Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda soleh dan soleha? Ustazah doakan antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini pembelajaran kita Arab Melayu bab 2 tentang tenggang rasa. Nah, kan antum dapat memahami makna dan contoh tenggang rasa. Kedua, antum semua dapat melakukan tenggang rasa dalam pergaulan. Nah, marilah kita simak pepatah Melayu berikut ini. Pepatah Melayu mengatakan, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Maksudnya ialah sikap dan sifat setiap orang itu tidaklah sama dengan kita. Bahkan anak yang kembar sekalipun memiliki sifat yang berbeda dengan yang lainnya. Maka sangatlah penting untuk kita menjaga perasaan agar orang lain tidak tersinggung. Dari pepatah tadi dapat kita simpulkan bahwa tenggang rasa adalah sikap yang dapat menjaga perasaan orang lain atau sikap menghargai perasaan orang lain. Ananda, ternyata di dalam tunjuk ajar Melayu terdapat 3 bentuk sikap tenggang rasa. Yang pertama, berhati-hati sebelum berbuat. Artinya, kalau ada niat hendak mengusik orang yang lebih kecil dari kita, coba pikirkan dahulu bagaimana jika kita diusik oleh orang yang lebih besar dari kita. Yang kedua, berpikir sebelum berbicara. Artinya, kalau ada niat hendak berkata kasar kepada orang, coba pikirkan dahulu bagaimana jika perkataan kasar itu ditujukan kepada kita. Pasti kita mendengarnya tidak enak, bukan? Yang ketiga, berbaik sangka atau husnuzon. Kalau melihat kawan mendapat nilai yang rendah, tidak perlu diejek. Barangkali dia belum mengerti, bukan berarti dia di rumah tidak belajar. Mungkin setelah pulang dari sekolah, dia langsung bekerja dan tidak sempat untuk mengulang pelajaran. Nah, Ananda, mari kita sama-sama perhatikan salah satu contoh sikap tenggang rasa berikut ini. Tak seperti biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, dia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Hari ini pasti menyenangkan, ujar Nabila dalam hatinya. Pikirannya tertuju pada sahabat-sahabatnya di kelas. Dan salah satu sahabat yang paling kocak adalah Andre Lim. Nah, setelah menyantap sarapan pagi, Nabila bergegas. Diciumnya tangan ayah dan mamahnya. Kemudian dia pun pergi bersekolah. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan ibunya. Nabila melihat anak perempuan dengan kalung salib sedang memegang tangan ibunya. Raut anak itu tampak sedih. Dipegangnya tangan ibunya. Tak lama kemudian, sang ibu pun memanggil Nabila. Dek, adik kelas berapa?
kelas 3, Bu. Oh, anak ibu juga kelas 3. Namanya Christina. Dia anak baru di sini. Christina, ayolah, kenalan dengan teman barumu ini, Chris. Pinta ibunya Christina. Nabila, Christina. Bel pun berbunyi. Mata Christina terlihat berkaca-kaca. Ibunya mulai membujuk supaya Christina mau masuk kelas. Melihat itu, Nabila segera menghampiri dan menggandeng tangan Christina. Masuk kelas yuk, nanti kamu sebangku denganku, ajak Nabila. Mereka pun masuk kelas setelah menyelami tangan ibu Christina. Di kelas, guru meminta setiap anak untuk mengenalkan dirinya. Nabila mulai mengenal teman-teman barunya. Di antara mereka ada yang pindahan dari luar kota, bahkan luar provinsi loh. Ada Bagus Oka yang berasal dari Bali, ada Christina dari Medan, dan teman-teman yang lainnya. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andre Lim datang menghampiri Nabila. "Hanya Nabila, jajan yuk." "Enggak ah, aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, boleh," jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi, dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. "Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin," ujar Christina. "Om Anugraha Amertadi Sanjiwaniya Nama Swaha," kata Bagus. "Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar." Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamahnya. Mama, tadi aku punya teman baru loh. Namanya Christina dan Bagus Oka. Tapi mereka kok beda ya sama Nabila?" "Apanya yang beda, Nabila?" "Cara doanya, Mah." "Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa.
Intinya sih kurang lebih sama. Bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya. Berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda agar kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Kini dia pun mulai memahami perbedaan pada teman barunya. Senyum Nabila pun mengembang. Membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasyikkan itu. Baiklah Ananda, dari video tadi dapat kita lihat bagaimana sifat Nabila saat melihat ada perbedaan pada teman-temannya ketika berdoa. Pada saat itu Nabila tidak mengejek temannya, bukan? Ya, ia malah melanjutkan makan dan bermain bersama teman-temannya. Kemudian setelah ia sampai di rumah, barulah Nabila menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Dan akhirnya Nabila paham mendengar penjelasan dari ibunya bahwa mereka saling berbeda keyakinan, sehingga cara berdoanya berbeda-beda. Nah, itulah dia salah satu contoh dari sikap tenggang rasa. Nah, demikianlah penjelasan dari Ustazah mengenai tenggang rasa. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami materi pada kali ini. Dan sebelum Ustazah akhiri, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.